ilmu yang membahas arti menggunakan kata kiasan dikenal dengan ilmu balaghah. Turunannya disebut dengan ilmu ma'ani. Ya, ilmu mendapatkan makna-makna dari ungkapan yang disampaikan. Jelas sampai sini? Sebut contoh begini. Ya, ini makan yang sunnah pakai apa? Pakai tangan. Berapa jari? Ayo, kalau Anda makan nasi pakai 5 jari, Anda nggak sunnah itu. Makan sayur pakai apa? Anda harusnya pakai jari tuh, 3 jari. Kalau pakai sendok itu nggak sunnah. Nah, sekarang baik, itu nggak ada perantara, Mas. Nggak ada perantara antara benda dengan tangannya itu. Ya. Yang dimaksud hadis itu, kalau kita baca dengan ilmu ma'aninya, dilihat asbabul wurudnya, ternyata Nabi saat mencontohkan itu sedang memegang kurma begini. Makanlah kalian seperti ini, kata Nabi, yang dipegang kurma. Yang dipegang kurma. Kata para ulama hadis, ini kalimat jelas menunjukkan contoh yang sangat dalam kepada kita. Nabi pada zaman itu selain kurma sudah ada makanan yang lain, gandum ada, roti ada, dan sebagainya. Tapi ketika memegang kurma, beliau pegang dengan 3 jarinya. Kalau memegang kurma dengan 5 jari, tandanya apa? Rakus gitu, rakus. Maka hadis ini dipahami oleh para ulama hadis, ini bukan menunjukkan kemudian makanan dimakan dengan 3 jarinya, bukan. Maksudnya Nabi ingin mengajarkan, makanlah kalian sesuai dengan kadar makanannya. Nggak pakai kadar makanannya. Ya. Jadi kalau misalnya Anda makan kurma atau kue yang semisal kurma, Anda ingin ambil, jangan rakus dalam mengambilnya. Makan kacang, ambil begini, simpan, bukan? Tangan kanan makan, tangan kiri pegang. Nggak harus seperti itu. Ya. Kacang mungkin cukup dengan 2 jari, kan? Sesuai dengan kadar makanannya. Makan kue ambil. Anda mau makan nasi dengan 3 jari, kapan habisnya? Ya. Jadi ambil makanan sesuai dengan kadarnya, gitu. Itu poinnya. Jelas sampai sini ya? Nah, jadi itu nanti ada dalam bahasa kiasan, lughatul hadis, bahasa-bahasa hadis kadangkala itu lebih banyak ditafsirkan dengan bahasa-bahasa ilmu balaghah. Ya. Karena Nabi itu, Pak, Ibu sekalian, itu orang paling fasih dalam bahasanya. Ya, paling fasih dia. Salat sunnah yang terbaik dikerjakan di mana? Di rumah. Anda baca hadisnya belum selesai. Ya, silakan baca dulu, teruskan hadisnya. Wa baiti huna, kata Nabi, dan rumahku di sini. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, kalimat wa baiti huna dan rumahku di sini itu menunjukkan kesan bahwa baca dulu di mana rumah Nabi. Rumah Nabi di mana? Di masjid. Rumahku di sini, rumahnya di masjid, menyatu dengan masjid. Ini kata para ulama, hadis ini menunjukkan pesan bahwa dalam bahasa kiasan, jika rumahnya dekat dengan masjid seperti rumahku ini. Jadi kalau rumah Anda dekat dengan masjid, coba tunaikan salat sunnahnya di rumah supaya tempat sujudnya semakin menyebar lebih banyak. Tapi kalau tempat sujud Anda jauh dari masjid, Masya Allah, Anda tinggal di Jakarta, di Tanah Kusir, pengen ikut kajian subuh di Asalam di Bekasi, salat sunnahnya dikerjakan di Tanah Kusir, kapan nyampainya ke sini?